Keraguan bukan ketidakpercayaan, tetapi bisa menjadi sebuah ketidakpercayaan. Hal ini adalah sesuatu yang patut kita pahami bahwa sebenarnya keraguan itu sesuatu yang sangat natural di dalam keyakinan kita. Karena tidak ada orang yang yakin langsung, tetapi perlu proses untuk mengujinya dan saat mengujinya bisa muncul keraguan. Dengan kata lain bahwa keraguan itu adalah satu bagian dari proses untuk kita menjadi percaya. Dan sekaligus yang kedua, keraguan itu juga muncul karena kelemahan manusia, menunjukkan keterbatasan kita sebagai manusia untuk bisa percaya penuh. Ada keraguan karena memang kedagingan kita, kelemahan kita, dan tidak semua kita bisa ketahui di dalam hidup ini. Apalagi juga tentang Tuhan. Kita tidak bisa mengetahui semuanya tentang Dia. Dan disitulah muncul keraguan. Kita mulai mengalami yang namanya proses diuji, dan untuk memastikan bahwa kita benar-benar percaya, tentu saja lewat lorong-lorong keraguan. Alistair McGrath mengatakan bahwa kita perlu belajar rileks atau tenang menghadapi keraguan. Karena keraguan itu digambarkan seperti seorang anak kecil yang mencari perhatian dari orang lain atau dari orang tuanya. Semakin perhatian itu diberikan, maka semakin perhatian itu dituntut oleh anak kecil itu. Dan kalau kita memberikan perhatian besar kepada keraguan itu, seperti seorang yang memberikan perhatian besar kepada seorang anak kecil yang merengek-rengek minta diperhatikan, maka sebenarnya kita terjebak di dalam satu lingkaran ketidakpastian yang lama-lama membuat kita menjadi tidak percaya. Karenanya kita memang perlu memerangi keraguan itu, sama seperti kita memerangi kelemahan kita. Kita perlu terima itu sebagai bagian dari hidup kita. Keraguan bukan musuh, tapi dia adalah satu kawan yang merupakan bagian dari proses untuk kita menjadi percaya. Namun di dalam proses itulah kita juga perlu belajar bagaimana kita bisa bebas dari belenggu ragu. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari dua bagian. Pertama dari Injil Lukas pasal 24 ayat 38 sampai yang ke-39. Dikatakan akan tetapi ia atau Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabaklah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Lalu satu lagi dari Yakobus pasal 4 ayat 8, sebuah nasihat yang menarik sekali. Dikatakan, "Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati." Bacaan pertama tadi dari Injil Lukas ini merupakan satu cuplikan kisah setelah Yesus bangkit dan dia menampakkan diri ke beberapa orang, juga ke murid-muridnya. Dan yang tadi dibacakan adalah ketika Yesus datang di tengah-tengah murid-murid yang sedang ketakutan dengan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Ini membuat mereka langsung panik dan mereka seperti melihat hantu. Tapi lalu kemudian apa jawab Yesus? Ini perhatikan bagaimana Yesus itu sangat menghampiri orang-orang yang ragu. Bukan dia menjauhkan justru, tapi dia menghampiri, dia membaktikan dirinya sebagai bukti bahwa dia sungguh bangkit. Ini yang menjadi catatan penting saat kita mengalami ragu, bahwa Tuhan tidak tinggal diam, tetapi dia akan hampiri kita dan dia akan diamkan, bahkan bungkamkan keraguan itu supaya dia tidak merengek-rengek seperti anak kecil tadi yang minta diperhatikan. Makanya dia berkata kepada murid-murid dengan bilang, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul ragu-ragu dalam hati kamu?" Yesus seolah mengatakan bahwa ini aku gurumu. Kita sudah bersama-sama, kenapa engkau ragu? Bukankah aku sudah mengatakan anak manusia harus menderita, mati, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Dan inilah aku.
Sampai Yesus memberikan bukti tangan dan kakinya yang sudah terluka itu. Dia bilang, "Ini aku, silakan raba, lihat, aku ini bukan hantu." Kalau hantu itu tidak ada daging dan tulangnya, tapi ini aku ada daging dan tulang, kau bisa raba. Perhatikan betapa luar biasanya Tuhan menghadapi orang yang ragu. Dia tidak menjauhkan, tapi dia berkawan. Dia berteman dengan orang-orang yang ragu, karena dia tahu orang yang ragu itu sedang dalam proses untuk jadi percaya. Orang yang ragu justru sedang di dalam tahap bahwa melalui keraguan itu, dia sebenarnya sedang terus menjadi dewasa, dibentuk oleh Tuhan menjadi percaya. Ini yang harus kita pegang, bahwa keraguan bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari sebuah proses untuk jadi percaya. Perhatikan dengan telaten bagaimana Yesus datang menghampiri orang-orang yang ragu. Dia berkawan, dia tidak menjauhkan mereka, dia tidak mengusir mereka atau menyingkirkan mereka, tapi justru Tuhan mendekat kepada orang-orang yang ragu. Ini menjadi berita kelegaan bukan buat setiap kita. Dan Yakobus tadi juga menegaskan tentang sebuah nasihat sederhana tetapi dalam sekali untuk bagaimana mengatasi keraguan, yaitu mendekatlah kepada Allah. Kalau dalam kisah kebangkitan, Yesus yang mendekat kepada orang-orang yang ragu, tapi Yakobus 4 ayat 8 justru menasihati orang-orang yang ragu atau yang mendua hati itu justru harus mendekat kepada Allah, dan Allah akan mendekat kepadamu. Perhatikan ada hubungan yang dekat. Tuhan datang menghampiri, mendekat kepada kita, dan kita juga datang menghampiri, mendekat kepada Tuhan. Disitulah keraguan kita lambat laun akan makin berkurang, makin punah, makin hilang, dan percaya kita akan bertumbuh. Apa yang dinasihati dari sabda Tuhan hari ini mau ingatkan kita tentang perasaan ragu yang sering muncul dalam hidup kita. Rasa ragu itu hanya lahirkan sikap ambigu. Apa itu ambigu? Tidak yakin karena merasa ada dua hal. Ambigu itu selalu berpikirnya mendua hati, mendua sikap, atau melihat ada pilihan-pilihan sehingga dia mulai ragu. Dan sikap ambigu ini kalau terus-menerus bertumbuh, lama-lama akan membuat iman juga jadi terganggu. Tapi sekali lagi ingat, rasa ragu itu bagian dari justru pertumbuhan iman. Karena itu jangan biarkan rasa ragu itu kita beri makan, kita beri perhatian yang begitu berlebihan sampai iman kita terganggu. Dan bukan saja iman yang akan terganggu, damai kita juga akan terbelenggu oleh rasa ragu kita. Kita gak akan tenang. Seperti yang Yakobus katakan, orang yang ragu, yang bimbang akan seperti perahu yang diombang-ambingkan ke sana kemari gitu ya, dan selalu akan membingungkan hidupnya. Damai itu menjadi terbelenggu karena rasa ragu itu. Dan bukan saja iman terganggu, damai terbelenggu, tapi yang ketiga, cinta kasih kita juga jadi gagu, gak bisa bicara. Karena kita ragu mau ngomong apa, kita gak yakin tentang cinta Tuhan, kita tidak yakin tentang apa yang kita cintai atau siapa yang kita cintai. Jadi kita gagu, gak mau bersaksi, tutup mulut, membisu. Dan sekaligus juga cinta membuat kita ora krungu, kalau orang Jawa bilang. Enggak denger, enggak mau mendengarkan. Kenapa? Karena sedang asik dengan keraguan itu. Seperti anak-anak yang merengek minta diperhatikan, seolah-olah orang yang sedang memberi perhatian kepada keraguannya, maka lama-lama akan dijerat oleh keraguan itu dan menjadi ketidakpercayaan. Mari kita belajar. Satu-satunya cara untuk kita bisa bebas dari belenggu ragu adalah dengan berpadu kepada Tuhan. Maka segala ragu akan hilang. Jadi satu-satunya cara seperti yang tadi dikatakan, Yesus menghampiri orang yang ragu, tapi juga Yakobus mengatakan kita juga menghampiri dia. Maka dikatakan inilah perpaduan antara Tuhan yang menghampiri kita dan kita menghampiri Tuhan. Segala ragu akan enyah. Atau dengan kata lain, apa yang bikin ragu kita menjadi makin lama makin hilang? Persekutuan yang karib dengan Tuhan kita. Dia hampiri kita dan kita hampiri dia. Punya relasi yang karib dalam doa dan firman supaya kita makin terus-menerus mengikis rasa ragu kita dan makin menumbuhkan rasa percaya kita dan makin kita bertumbuh di dalam iman. Ayo selamat berpadu selalu dengannya dan selamat bebas dari belenggu keraguan. Amin.